Hanum membuat mimpi Fatimah hancur. Mendengar itu, Hanum menelan salivanya kemudian menundukkan kepalanya. Kenapa sih, Papa harus jodohin gue sama Mas Nizam? Dia udah punya cewek, calon istri. Kenapa harus dia? Astaga, ucapnya dalam hati. Ia lalu keluar dari rumah itu lewat pintu dapur. Pergi dari rumah itu lalu duduk di tepi kolam ikan dan menghela napasnya dengan panjang. Kalau kayak gini, gue yang jadi perusak hubungan orang. Padahal, selama ini gue gak pernah merusak hubungan orang. Sialan, gerutunya sembari melempar batu kerikil ke dalam kolam. Loh, itu, bukannya istrinya Ustadz Nizam? Lagi ngapain sendirian di sana? Beberapa santri melihat Hanum yang sedang duduk sendirian sembari menatap kosong ke depan. Mukanya kayak gak bersahabat. Udahlah, jangan ikut campur urusan orang. Sebentar lagi masuk kelas, ayo. Hanum menoleh pelan ke arah orang-orang yang tengah menatapnya. Namun, ia tak peduli dengan mereka. Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Ia butuh hiburan dan merindukan pergaulannya sebelum akhirnya harus dikurung di dalam pondok pesantren itu. Sementara di kediaman Nizam, lelaki itu menghampiri Hanum yang masih ia anggap masih berada di sana. Hanum, panggilnya kemudian. Ia mencari keberadaan sang istri. Akan tetapi wanita itu tak ada di sana. Hanum, kamu di mana? Ucapnya pelan, kemudian mengedarkan matanya mencari keberadaan istrinya itu. Ia melihat pintu dapur sedikit terbuka, kemudian keluar mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh istrinya itu. Assalamualaikum, ada yang melihat istri saya? Tanya Nizam kepada orang-orang di sekitaran sana. Waalaikumsalam, tidak melihat, Ustadz. Nizam menghela napas kasar. Baik, terima kasih. Nizam kembali melangkahkan kakinya mencari keberadaan sang istri. Apa dia mendengar semua pembicaraanku dengan ayah tadi? Nizam memejamkan matanya sekejap sembari memijat pelipisnya. Bingung, apa yang harus dia katakan pada istrinya itu? Kak Nizam, lagi ngapain di sini? Melati menghampiri sang kakak sembari memeluk buku catatan miliknya. Kamu melihat Hanum? Dia tidak ada di rumah. Hah, kok gak ada di rumah? Bukannya tadi abis olahraga sama kakak? Tanya Melati terheran-heran. Nizam menghela napasnya. Iya, tadi ayah datang ke rumah. Memangnya ibu masih belum menerima kehadiran Hanum? Tanyanya dengan pelan. Hanum juga sempat bilang, kamu menghampirinya dan berbicara yang membuatnya penasaran. Apa yang ingin kamu katakan padanya? Melati menggelengkan kepalanya dengan cepat. Nggak yang aneh-aneh kok, Kak. Cuma mau bilang doang. Kalau kakak terpikat sama kecantikan Kak Hanum waktu papanya menjodohkan kakak sama Kak Hanum. Tapi, gak jadi aku bilang. Karena takut dimarahin kakak, gak aku kasih tahu kok, Kak. Sumpah. Demi Allah. Melati mengangkat tangan kanannya. Bersumpah bila dirinya tidak memberitahu apapun pada Hanum. Nizam menghela napasnya lagi. Jika kamu melihatnya, segera beritahu aku. Melati mengangguk. Udah cari ke kolam ikan di belakang masjid? Kayaknya itu bakalan jadi tempat favorit Kak Hanum kalau lagi bete. Kak Hanum kelihatan belum bisa beradaptasi di sini. Kak, kasihan aku melihatnya. Mendengar itu, membuat Nizam langsung berlari menuju kolam ikan di belakang masjid. Ia tahu perasaan Hanum, yang mana perempuan itu belum terbiasa dengan keadaan di dalam pondok pesantren tersebut. Nizam menghela napas lega usai melihat Hanum yang tengah memeluk kedua lututnya dan memandang ikan-ikan di sana. Hanum, panggil Nizam dengan suara pelan. Hanum terperanjat kaget lalu menoleh ke belakang. Mas Nizam, kok bisa kesini? Emangnya udahan ngobrol sama ayahnya? Tanya Hanum kemudian beranjak dari duduknya menghampiri sang suami. Sudah, kamu sedang apa di sini? Tidak ikut masuk kelas? Hah, masuk kelas mana lagi? Kelas yang kemarin? Tanya Hanum kemudian. Nizam mengangguk. Ia tak ingin bertanya tentang Hanum yang tiba-tiba menghilang dan malah duduk di tepi kolam ikan. Iya, kamu berada di sini bukan hanya sebagai istriku saja.
melainkan harus mendalami ilmu agama Islam yang belum kamu ketahui. Hanum menelan salivanya. Ia melirik wajah Nizam yang kembali menatapnya datar. Ekspektasi gue terlalu tinggi. Mana mungkin Mas Nizam khawatirin gue sampai nyari ke sini. Ternyata nyuruh gue belajar agama. Ucap Hanum kemudian mengadahkan kepalanya menatap sang suami. Duluan aja, aku mau ambil bukunya dulu. Ketinggalan di rumah. Ucapnya kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Nizam yang masih berdiri mematung memandang punggung Hanum yang tengah melangkah itu. Maaf, Hanum, ini semua demi kebaikan kamu. Aku ingin kamu menjadi wanita yang diinginkan oleh ibu, bukan yang dibenci. Sebisa mungkin aku akan mempertahankan pernikahan kita, ucapnya dalam hati. Sikap dan perasaan Nizam bertolak belakang. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain membuat Hanum menjadi pribadi yang baik. Agar bisa diterima dengan baik sang ibu yang masih mengharapkan Naswa menjadi istrinya. Waktu sudah menunjuk angka 12 siang. Alangkah baiknya bila perempuan itu sholat di rumah saja. Jadi, sebaiknya kamu sholat di sini saja. Jangan ke masjid. Ucap Nizam menghampiri Hanum yang hendak mengambil mukena. Oh gitu, jadi aku gak boleh sholat di masjid? Tanyanya kemudian. Nizam mengangguk. Iya, kecuali laki-laki. Sangat dianjurkan untuk sholat di masjid. Aku ke masjid dulu. Hari ini jadwalku menjadi imam di sana. Hanum mengangguk dan menatap wajah Nizam yang seperti tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Mas, kalau ada yang ingin kamu bicarakan, jangan sungkan. Aku sudah menjadi istrimu, meski belum sepenuhnya kamu anggap seperti itu. Ucap Hanum kemudian keluar kamar hendak mengambil wudhu di dapur saja. Nizam terdiam, seolah apa yang tengah dia sembunyikan sudah diketahui oleh Hanum. Lelaki itu kemudian menghela napasnya dengan panjang, lalu melangkah keluar menghampiri Hanum yang baru saja selesai mengambil wudhu. Nanti kita bicara setelah selesai sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Hanum pelan. Ia lalu menghela napasnya dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Ternyata gini rasanya, jadi istri tapi gak diharapkan sama sekali. Naswa, dia pasti lebih cantik dari gue. Hanum mengerucutkan bibirnya sembari mengenakan mukenanya. Sholat dulu dah, biar ademan dikit. Ucapnya lalu menunaikan sholat duhur seorang diri di dalam kamar. Hampir 1 jam lamanya Hanum menunggu Nizam pulang. Bahkan makan siang pun sudah tertata rapi di atas meja makan. Akan tetapi lelaki itu tak kunjung pulang. Kemana lagi tuh orang? Lanjut ngajar, terus. Sia-sia dong gue masak siang ini. Hanum menggerutu kesal karena Nizam tak kunjung pulang. Ketukan pintu utama membuat Hanum menoleh. Karena bila Nizam yang masuk, tidak akan sampai mengetuk pintu terlebih dahulu. Ia pun melangkahkan kakinya dan mengambil himar untuk menutupi kepalanya sebab ia akan dimarahi jika terlihat tidak mengenakan kerudung. Ceklek. Pintu Hanum buka. Iya, cari siapa? Tanya Hanum kepada tamu yang mengetuk pintunya tadi. Perempuan itu lantas membalikan badannya dan menatap Hanum dengan tatapan datarnya. Oh, ibu, Mas Nizamnya masih di masjid, bu. Silakan masuk. Hanum mempersilakan Fatimah, ibu Nizam masuk ke dalam rumah. Masih mencoba bertahan, menjadi istri dari anak saya? Rupanya kamu hebat juga. Bisa membuat Nizam luluh. Kamu tahu, Hanum, karena kedatangan orang tuamu kemari, membuat mimpi saya hancur.